ditetapkan sebagai tersangka ini boleh dijelaskan sebenarnya motif dari proyek teknis apa sih, karena banyak isu beredar tentang ini. Itu pertama. Kedua, kan di media sosial juga marak viral kalau misalkan Mas Tindanya yang misalkan menolak korupsi. Jelaskan sebenarnya apa yang terjadi, Pak? Apakah dimasalahkan atau sifatnya ada atau tidak? Ini kan bapaknya kan bapak dari korban juga seorang tentara. Nah, gimana cara TNI AD memastikan supaya sosok sampai itu tidak terintimidasi dan sebagainya? Karena kan dia cukup viral kemarin menuntut anak-anaknya yang meninggal supaya juga keluarga dilindungi oleh TNI AD. Gimana? Baik. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan semuanya atas dasar pembinaan. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa kegiatan ini terjadi semuanya pada dasarnya pelaksanaan pembinaan kepada prajurit. Jadi cukup saya jelaskan sampai di situ ya, karena tentu kita perlu mendalami beberapa hal yang nanti akan menjadi esensi pemeriksaan terhadap para tersangka. Tapi saya katakan bahwa kegiatan-kegiatan pembinaan prajurit itu yang mendasari suatu hal terjadi pada permasalahan ini. Yang kedua, yang berkaitan dengan visum rumah sakit. Tadi saya sampaikan di sini, saya sudah sampaikan juga kepada para rekan media beberapa hari yang lalu bahwa itu dasarnya adalah teknis. Jadi rumah sakit militer ya, militer di sekitar tempat kejadian itu tentu punya keterbatasan. Ya, jadi pada tugas-tugas yang bersifat strategis tertentu, rumah sakit tersebut tidak bisa menangani. Tetapi pada prinsipnya kita bantu, ya, kita laksanakan langkah pada rumah sakit lain sebagai bentuk solusi untuk mengatasi otopsi yang pertama dan kedua belum bisa terjadi atau belum bisa dilaksanakan. Ya, jadi dasarnya adalah teknis pada rumah sakit militer atau rumah sakit kita. Yang mungkin juga terjadi pada rumah sakit umum, pada daerah-daerah yang mungkin berada pada jauh dari pusat kota di kabupaten, kota atau provinsi. Yang berikutnya, Pangdam 9 Udayana ya, beserta Danrem di Nusa Tenggara Timur juga dengan jajaran brigade setempat gitu ya, itu terus melaksanakan komunikasi intens dengan pihak keluarga dan memberikan pemahaman pada pihak keluarga terkait dengan kejadian yang menimpa putranya. Kita sampaikan bahwa kejadian ini ya memang tidak kita harapkan dan kita sangat sesalkan. Itu dari Pangdam dan Rem juga Komandan Brigade berkomitmen untuk bisa menindaklanjuti kejadian ini ya, sehingga bisa membuat pihak keluarga jelas dan lebih tenang bahwa proses pertanggungjawaban itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara terbuka. Karena korban sudah jatuh, dia sudah wafat, sudah meninggal dunia, tentu salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat pihak keluarga itu memahami kondisi, menerima adalah bentuk komitmen pertanggungjawaban dari satuan, sehingga warga tahu ya semua ini dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan komunikasi itu terus dilakukan oleh Bapak Pangdam, Bapak Danrem maupun Komandan Brigade terhadap pihak keluarga. Pendampingan juga terus kita berikan. Ya. Ini kan sudah terjadi dan sudah alhamdulillah kemudian depannya kan ini beberapa kali terjadi di sendiri, pelajaran yang bisa didapat tidak dan apa yang bisa apa yang bisa TNI dari tubuh TNI sendiri, TNI AD pelajari dan evaluasi dari kegiatan ini, dan juga himbauan bagi para prajurit yang sedang belajar di TNI AD. Terima kasih. Baik,
Tentu ini menjadi suatu bahan evaluasi bagi TNI Angkatan Darat. Ya. Dan TNI Angkatan Darat sudah berulang kali menyampaikan kepada seluruh jajaran ya, bahwa setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan prajurit ya, ataupun kegiatan tradisi satuan itu harus betul-betul menerapkan suatu pola ya, kegiatan yang bermanfaat atau memenuhi kaidah-kaidah mendukung pelaksanaan tugas prajurit itu di lapangan secara operasional. Sehingga kalau ditanya apa ya yang menjadi bahan pelajaran bagi TNI Angkatan Darat, tentu ini menjadi suatu bahan evaluasi yang cukup serius bagi kita ya. Dan kalau ditanya apa yang diharapkan untuk satuan-satuan kita, saya tegaskan di sini pimpinan TNI Angkatan Darat sudah memberikan penekanan dalam bentuk banyak hal ya, artinya secara administrasi penekanan sudah disampaikan, penekanan langsung saat melaksanakan kegiatan untuk menengok satuan operasional di seluruh wilayah tanah air, dan salah satu yang menjadi penekanan adalah berkaitan dengan hal ini. Sehingga pada kesempatan ini saya juga menyampaikan pada jajaran untuk laksanakan lagi, review lagi, cek lagi apa yang menjadi penekanan dan apa yang menjadi ketentuan dari pimpinan itu dilaksanakan. Karena ini jadi bahan pelajaran. Apabila itu tidak dilaksanakan, ya, tentu proses pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku itu akan diterapkan. Ya. Kadis mau tanya beberapa hal ini kan kebetulan memang musibahnya atau risikonya terjadi di beberapa mekanisme batalion yang memang baru dibentuk dan kemarin baru dibentukkan. Lalu karena yang ingin saya tanyakan pertama mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kadis soal pola rekrutmennya supaya ini tidak terjadi di batalion lain, apalagi kan yang mau dibentuk ini ada ratusan batalion serupa, mungkin juga nanti kelas prajuritnya juga sama, agar tidak terulang mungkin nanti akan ada penekanan apa dari bangsa. Kemudian masih terkait rekrutmen untuk sekitar 120 yang batalion maupun brigade, ini nanti seperti apa Pak Kadis? Kan kalau nggak salah kebutuhannya sekitar 500-an pasukan per batalion itu sudah dibuka dan sudah tersedia pasukannya atau masih proses rekrutmennya untuk mengisi batalion-batalion itu. Yang kedua saya ingin tanya soal Kodam baru, mungkin bisa lebih detail Pak Kadis. Kan kalau kemarin disampaikan sama Pak Kapuspen itu sejatinya Kodam-Kodam itu tidak akan menambah pasukan karena sudah ada Korem mungkin di sana, kemudian pasukan-pasukan organik yang memang sudah tergelar di wilayah yang nantinya di bawah Kodam-Kodam baru itu. Mungkin bisa dijelaskan dari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini itu ngambil pasukannya dari Korem mana atau satuan mana sehingga nanti jadi satu kesatuan di bawah Kodam. Sama markasnya juga kan kalau membangun baru harus cari tanah, membangunnya sebagai macam. Ini nanti seperti apa nih supaya bisa langsung operasional, tentunya kan diharapkannya seperti itu kan. Terima kasih dari sini. Baik. Berkaitan dengan kejadian yang terjadi di NTT itu tidak ada masalah dengan rekrutmen. Artinya pola proses rekrutmen sudah berjalan dengan baik ya, sesuai dengan norma-norma yang sudah digariskan untuk menjadi prajurit TNI secara umum dan TNI Angkatan Darat itu normanya apa dari sisi fisik, kesehatan, psikologi, ya dari mental ideologi. Jadi saya tegaskan tidak ada permasalahan terkait dengan rekrutmen. Yang berikutnya yang berkaitan dengan untuk satuan baru, ya satuan baru tadi ditanyakan bagaimana rekrutmennya, apakah baru atau sudah ada prajuritnya, ya. Jadi saya sudah sampaikan pada konferensi pers sebelum apel kehormatan bersama dengan jajaran Kepala Dinas Penerangan masing-masing matra bahwa itu nanti mix, ya. Karena rekrutmen itu kan setiap tahun ada. Nanti dari rekrutmen yang dilaksanakan setiap tahun itu, ya,
baik ada pengembangan organisasi atau tidak ada pengembangan organisasi, setiap tahun kita melaksanakan rekrutmen. Nah, nanti hasil rekrutmen satuan atau personel-personel baru itu akan dimix dengan personel-personel yang sudah existing, yang ada di satuan-satuan operasional. Karena tidak mungkin juga suatu satuan baru itu semua berisi personel baru. Tentu harus ada personel-personel yang sudah berpengalaman pada leveling-leveling tertentu, leveling regu, leveling platon, kompi, itu nanti yang membantu personel-personel baru itu untuk melaksanakan pembinaan maupun hal berkaitan dengan kesiapan operasional lainnya. Sehingga itu nanti dimix antara personel yang baru direkrut dengan yang sudah ada. Yang berikutnya untuk Kodam, gitu ya. Untuk Kodam, seperti yang sudah rekan-rekan ketahui, itu ada 6, ya, ada 6 Kodam baru. Tadi yang ditanya pertama soal personil dulu, ya. Tidak ada penambahan personil baru untuk organisasi Kodam ini. Kenapa? Karena di wilayah-wilayah yang ada Kodam baru itu sebelumnya sudah ada Korem. Yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat saat ini adalah melaksanakan reorganisasi dari satuan-satuan yang sudah ada, disesuaikan dengan pangkat, ya, disesuaikan dengan kualifikasi, ya, korps, bidang tugas untuk menjadi personil di Kodam. Jadi sekali lagi tidak ada personel baru, kita mereorganisasi dari personel yang sudah ada di wilayah-wilayah tersebut. Dan nanti, ya, setelah itu kita kan ada juga pola tour of duty, tour of area, ya. Nah, tentu nanti setelah kita melaksanakan penataan pada personil pada leveling tertentu di Kodam baru ini, kita akan melaksanakan tour of duty, tour of area personil-personil dari wilayah lain, ya, sehingga kita bisa meratakan personil di seluruh wilayah tanah air, termasuk kita bisa memenuhi komposisi organisasi dari satuan baru ini, ya, atau Kodam baru ini. Untuk lokasinya, Kodam di Sumatera ada 3, ya. Di Sumatera itu ada 3 sebentar. Yang pertama di Riau, Kodam yang membawahi wilayah Riau dan Kepri, itu Kodamnya di Provinsi Riau. Ya. Lalu yang kedua, Kodam yang membawahi Provinsi Sumatera Barat dan Jambi, nanti Kodamnya ada di Sumatera Barat. Lalu yang ketiga, Kodam yang membawahi wilayah Provinsi Lampung dan Bengkulu, itu nanti Kodamnya ada di Provinsi Lampung. Yang berikutnya di Kalimantan ada 1 Kodam yang membawahi Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, itu Kodamnya nanti ada di Kalimantan Tengah. Di Sulawesi ada 1 Kodam yang membawahi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, Kodamnya ada di Sulawesi Tengah. Lalu di Papua ada 1, yaitu Kodam yang membawahi wilayah Papua Selatan, Kodamnya ada di Merauke. Dan tadi ditanyakan untuk Makodam, perkantoran, pangkalan, semuanya sudah disiapkan dalam proses, ya, sudah berjalan pembangunannya, penyiapannya, karena rencana ini sudah lama dikomunikasikan, termasuk dengan pemerintah daerah, ya, sehingga Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Darat itu berkolaborasi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan pengembangan organisasi ini, ya, karena manfaat dari pengembangan organisasi ini itu yang pertama memang esensinya berkaitan dengan doktrin pertahanan kita, yaitu Sisarkan Prata, dan juga konsep pertahanan pulau-pulau besar, ya. Dan yang berikutnya ini sebagai kekuatan pendukung, pendamping dalam pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sehingga kegiatan pengembangan organisasi ini kita juga berkolaborasi dengan semua stakeholder yang terkait. Oke? Pak, jadi juga bilang, kalau saya terkait dengan tadi kan mengapa jumlah personil cukup banyak, itu karena ada pembinaan dan dalam rentang waktu. Nah, boleh dijelaskan itu pembinaannya berapa lama,
Dan juga apakah itu memang berarti korban dianiaya berhari-hari atau bagaimana sih Pak? Itu nanti kita sampaikan progres setelah pemeriksaan ya. Nah, artinya kegiatan pembinaan yang berjalan di TNI itu kan dilaksanakan setiap hari ya. Ada pembinaan fisik, ya, ada pembinaan kesehatan, kita ada pembinaan mental. Jadi tidak pada tentang waktu tertentu 1 minggu, ya tidak. Jadi pembinaan itu dilaksanakan terus-menerus, ya, untuk meningkatkan kemampuan, ya. Lalu juga untuk menyiapkan prajurit itu setiap saat siap melaksanakan tugas. Nah, nanti yang ditanyakan itu maksud menjadi esensi yang akan dicoba dilihat konstruksinya, ya, pola-pola bagaimana yang menyebabkan kejadian atau korban bisa wafat. Jadi ada kemungkinan berhari